Oke, kita berdoa bersama-sama ya. Bismillah. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, anak-anak ada yang tidak hadir? Ada semua ya? Hadir? Hadir semua. Hadir? Oke anak-anak, silakan kalian buka bukunya, buku paketnya silakan dibuka halaman 143 ya. Yang judulnya temanya yaitu tentang zikir dan doa setelah sholat. Nah, tujuan dari kita mempelajari materi ini adalah, ada yang tahu apa kira-kira tujuannya? Supaya kita terbiasa zikir dan berdoa kapanpun dan silakan siap persiapan dulu, silakan dibuka bukunya. Yang belum dibuka bukunya silakan dibuka. Kita belajar bersama-sama materi tentang zikir dan doa setelah sholat. Nah, sekarang apa itu zikir? Ada yang tahu? Tidak ada? Zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan apapun ya, yang dilakukan dengan cara mengucapkan bacaan atau lafal-lafal tertentu. Itu namanya zikir. Artinya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat Allah itu dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, ketika kita bahagia, ketika kita menangis, itu harus selalu ingat kepada Allah. Kenapa? Karena dengan mengingat Allah, hati kita menjadi tenang, ya, menjadi tenang. Jadi tidak ada rasa resah, gelisah, gundah dan sebagainya, itu tidak ada ketika kita selalu mengingat Allah. Ya, paham anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Apakah boleh berzikir di dalam WC, mengingat Allah di dalam WC? Ya, Rasul mengajarkan sebelum kita masuk WC pun kita dianjurkan untuk berdoa. Bagaimana ketika di dalam WC? Apakah kita harus mengingat Allah? Harus, karena mengingat Allah itu tanpa batas, dalam keadaan apapun, dimanapun, kapanpun harus selalu mengingat Allah. Cuma ketika di dalam WC, ya, mengingat Allah itu hanya cukup dalam hati, tidak boleh diucapkan, karena bacaan-bacaan atau lafal-lafal zikir itu adalah bacaan-bacaan yang suci, sedangkan WC itu adalah tempat yang paling kotor. Maka mengingat Allah di dalam WC itu jangan diucapkan oleh lisan, cukup hanya dalam hati. Oke, ini sebagaimana dalam Al-Quran, lihat halaman 144 Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 41. Oke, kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
artinya wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir sebanyak-banyaknya. Jadi jangan zikir yang sedikit, tapi harus sebanyak-banyaknya. Jadi jangan kita minta yang sebanyak-banyaknya sedangkan zikir hanya apa yang harus diperbanyak, yaitu berzikir. Semakin banyak berzikir, kita semakin bertambah tenang, ya, bertambah tenang. Kemudian di dalam surat apa? Al-A'raf ayat 28. Coba kita baca lagi bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram atau tenang. Itu arti zikir. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah doa. Apa itu doa? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa itu doa? Ayo. Apa itu doa? Doa sesuatu atau meminta sesuatu kepada Allah. Nah, setelah sholat kita berzikir, kemudian dilanjutkan dengan berdoa. Meminta apa? Meminta apa? Apa yang kita inginkan? Apa yang mau kita minta? Silahkan ucapkan itu di dalam doa. Apakah doa harus dengan bahasa Arab? Tidak. Doa itu meminta kepada Allah itu bebas. Mau pakai bahasa Arab, mau pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa Sunda, mau pakai bahasa Jawa, bahasa Inggris juga boleh. Kenapa? Karena Allah itu mengerti semua bahasa. Ya, jadi jangan hanya terpaku dengan bahasa. Jadi semua bahasa Allah paham, Allah mengerti. Karena Allah itu maha mengerti, maha mengetahui. Nah, berkaitan dengan doa, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 55. Oke, kita baca bersama-sama lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Berdoa kepada Allah harus dengan rendah hati, dengan suara yang lembut. Jangan keras-keras. Minta kepada Allah kita dengan cara teriak-teriak. Minta uang kepada orang tua pun kita harus lemah. Minta uang ke orang tua juga kalau dengan cara yang keras, dengan suara yang keras, kita teriak-teriak, kira-kira diberikan tidak? Tidak. Kenapa? Karena mintanya seperti orang yang lagi marah. Makanya berdoa pun harus dengan lemah lembut. Supaya apa? Supaya dikabul oleh Allah Subhanahu. Kemudian di dalam surat Al-Mu'min ayat 60. Nah, oke, kita baca lagi bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
kepada Allah, nanti Allah akan mengabulkan apa yang kita minta, apa yang kita mau, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Dengan catatan berdoanya harus dengan lemah lembut dan rendah hati. Oke, berzikir, kemudian berdoa. Itu yang harus dilakukan setelah sholat. Ya, setelah sholat wajib yang kita laksanakan. Setelah itu jangan lupa berzikir, jangan lupa juga berdoa. Kenapa? Karena kata Allah, orang yang tidak mau berdoa itu adalah orang yang sombong. Yang sombong artinya yang tidak mau meminta kepada Allah itu dikatakan oleh Allah itu adalah orang yang sombong. Kenapa? Karena Allah itu mempunyai segalanya. Oke, itu penjelasan tentang zikir dan doa setelah sholat. Kira-kira ada lagi yang mau bertanya? Tidak? Paham? Mengerti? Oke. Kalau kalian sudah paham, kalian sudah mengerti, Bapak akan memberikan tugas. Silakan buka halaman 147 ya. Silakan kalian kerjakan. Nanti yang sudah silakan kumpulkan, nanti Bapak periksa. Oke, silakan kalian kerjakan. Sudah semua? Sudah. Oke, sekarang silakan bukunya kumpulkan. Silakan ke depan dikumpulkan hasilnya. Kita pelajari itu tentang zikir dan doa setelah sholat. Zikir adalah mengingat Allah kapanpun, dimanapun, dengan bacaan atau lafal-lafal tertentu. Sedangkan doa adalah meminta sesuatu atau memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, maka terakhir sudah pelajaran pendidikan agama Islam pada hari ini. Namun sebelum kita mengakhiri, marilah kita bersama-sama membaca doa Ifatul Majlis bersama-sama. Bismillah.
apa?